Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Prima Gilang Permana, NPM 2003031001. Di sini saya akan mempresentasikan 3 buah soal untuk melengkapi nilai UTS mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis. Yang pertama, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang konsep dan analisis pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana masing-masing pihak, baik produsen maupun konsumen, tidak mempunyai power untuk memengaruhi harga, di mana pihak-pihak tersebut hanya sebagai price taking atau penerima harga. Di dalam pasar persaingan sempurna, terdapat beberapa karakteristik atau ciri-ciri. Yang pertama yaitu price taking atau penerima harga. Terdapat banyak penjual dan pembeli di dalam pasar sehingga share atau kontribusi tiap penjual atau pembeli relatif kecil. Konsekuensinya, tidak ada pihak yang bisa menentukan harga. Harga ditentukan oleh pasar. Penjual dan pembeli sifatnya price taking atau penerima harga. Yang kedua, produknya homogen atau sejenis. Barang yang diperdagangkan adalah identik atau hampir identik, sehingga terdapat perfectly substitute atau substitusi sempurna. Jika ada perusahaan yang menaikkan harga, konsumen akan beralih mengonsumsi produk perusahaan lain sehingga akan kehilangan bisnisnya. Kemudian yang ketiga ada free entry and exit, atau dalam bahasa Indonesia kebebasan masuk dan keluar pasar. Penjual bebas masuk dan keluar dari pasar. Saat ada profit atau laba yang menjanjikan, akan ada perusahaan yang masuk ke industri. Sebaliknya, saat mengalami kerugian, akan ada perusahaan yang keluar pasar tanpa ada hambatan yang berarti. Kemudian yang keempat, akan kita bahas tentang contoh produknya. Produk di pasar persaingan sempurna umumnya adalah barang pertanian, seperti minyak bumi, gas, alam, dan bahan mentah lain, seperti tembaga, biji besi, kapas, baja, dan lain-lain. Produk-produk homogen ini dalam ekonomi sering disebut dengan komoditas atau commodities. Baik, kemudian saya akan membahas tentang revenue atau pendapatan dalam pasar persaingan sempurna. Konsep yang digunakan tetap sama, yaitu jumlah output yang diproduksi oleh perusahaan secara individu tidak mempengaruhi harga pasar. Harga sepenuhnya ditentukan oleh pasar. Terdapat beberapa persamaan penting di dalam pasar persaingan sempurna, yaitu yang pertama ada TR atau total revenue. Total revenue sama dengan P dikali Q atau price dikali quantity. Kemudian yang kedua ada AR atau average revenue, pendapatan rata-rata. Rumusnya yaitu AR sama dengan TR dibagi Q. Kemudian yang ketiga ada marginal revenue atau MR. MR sama dengan delta TR dibagi delta Q. Nah, karena tadi AR sama dengan TR dibagi Q, dan tadi pula TR sama dengan P dikali Q, jadi AR atau average revenue sama dengan P dikali Q dibagi Q. Jadi AR atau average revenue sama dengan P. Kemudian selanjutnya yaitu MR atau marginal revenue. Karena tadi rumus MR atau marginal revenue yaitu delta TR per delta Q. Berarti secara matematis yaitu turunan pertama fungsi TR terhadap Q. Kemudian karena tadi TR
sama dengan P dikali Q. Jadi turunan pertama dari TR sama dengan P. Jadi MR sama dengan P. Kemudian berarti terdapat hubungan yaitu AR sama dengan MR sama dengan P. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang kurva demand atau permintaan dalam perusahaan dan industri di pasar persaingan sempurna. Kurva permintaan atau demand dalam industri atau kumpulan perusahaan akan berbentuk downward sloping. Saat menganalisis satu perusahaan, berapapun Q yang diproduksi, harganya akan selalu sama, P. Dari fakta ini, kita bisa menganggap kurva demand yang dihadapi satu perusahaan adalah horizontal. Kemudian, berapakah nilai P? Nilai P sama dengan MR sama dengan AR, yaitu perpotongan antara kurva demand dan supply dalam industri. Kemudian, selanjutnya saya akan membahas tentang kurva penawaran atau supply perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Perusahaan akan berproduksi sebesar Q pada kondisi MR sama dengan P sama dengan MC. Kemudian, saat P berubah, Q akan disesuaikan mengikuti nilai MC. Oleh karena itu, pada dasarnya kurva penawaran perusahaan adalah kurva MC. Namun, kondisi ini tidak berlaku saat P kurang dari AVC, karena pada keadaan ini perusahaan akan melakukan shutdown, tidak berproduksi. Kemudian, selanjutnya saya akan membahas tentang free entry dan free exit dalam pasar persaingan sempurna. Dalam jangka panjang, perusahaan bebas untuk masuk atau entry dan keluar atau exit dari pasar. Saat terjadi profit, banyak perusahaan yang akan masuk yang akan membuat penawaran bertambah. Konsekuensinya, harga akan turun dan profit akan turun. Sebaliknya, saat loss, banyak perusahaan akan keluar sehingga penawaran turun dan harga naik. Profit akan naik. Di competitive market, economic profit akan nol. Baik, sekian dari saya mengenai konsep dan analisis dalam pasar persaingan sempurna. Baik, untuk selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang soal nomor 2, yaitu konsep etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Dimulai dari pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah prinsip dan standar yang menentukan cara mengelola perusahaan yang mencakup semua aspek baik individu, perusahaan, maupun masyarakat, dengan memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal, ekonomi, dan sosial. Kemudian di dalam etika bisnis, terdapat beberapa manfaat. Yang pertama, meningkatkan kredibilitas perusahaan. Kemudian, meningkatkan daya saing perusahaan. Kemudian, perusahaan dapat menjelaskan bagaimana menilai tanggung jawab sosial perusahaannya. Kemudian, meningkatkan kepercayaan investor. Dan kemudian, membangun citra positif perusahaan. Kemudian, di dalam etika bisnis, terdapat beberapa prinsip. Di antaranya, yaitu 1. Jujur. 2. Memenuhi janji dan komitmen. 3. Memiliki integritas. Dan yang keempat, memiliki loyalitas. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Dimulai dari pengertiannya. Tanggung jawab sosial perusahaan, biasa juga disebut Corporate Social Responsibility atau CSR, adalah suatu mekanisme sebuah perusahaan untuk secara sadar mengintegrasikan perhatiannya terhadap lingkungan sosial ke dalam operasi dan interaksinya dengan stakeholder yang melampaui tanggung jawab sosial khususnya di bidang hukum. Kemudian, CSR memiliki fungsi, yaitu pertama, izin sosial untuk beroperasi. Yang kedua, CSR dapat memperkecil risiko bisnis perusahaan. Yang ketiga, CSR dapat melebarkan akses sumber daya. Yang keempat, CSR memudahkan akses menuju market. Dan yang kelima,
CSR bisa memperkecil biaya pengeluaran. Terdapat manfaat CSR untuk perusahaan, yaitu meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat, kemudian mengembangkan kerjasama dengan perusahaan lain, kemudian membedakan perusahaan tersebut dengan para kompetitornya, kemudian memperkuat brand merek perusahaan di mata masyarakat, dan yang terakhir, memberikan inovasi bagi perusahaan tersebut. Kemudian di masyarakat juga CSR memiliki manfaat, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup sekitar. Kemudian adanya beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut. Kemudian meningkatnya pemeliharaan fasilitas umum. Dan yang terakhir, adanya pembangunan fasilitas masyarakat yang sifatnya sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya untuk masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut. Baik, untuk selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang soal nomor 3 mengenai analisis motivasi merger dari link yang telah dibagikan oleh Ibu dosen. Otoritas Jasa Keuangan mendukung rencana Kementerian BUMN untuk melakukan merger atau penggabungan 3 bank BUMN syariah, yaitu PT Bank BRI Syariah Terbuka, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri. Ketua Dewan Komisioner OJK, Imbo Santoso, mengatakan sangat mendukung upaya merger dan akuisisi di industri perbankan nasional karena akan meningkatkan efisiensi dan daya saing. Hal ini dirasa selaras dengan tujuan OJK untuk membangun industri perbankan yang sehat, memiliki daya saing dan memberikan kualitas layanan yang lebih baik, serta untuk memberikan kontribusi terbaik dalam pembangunan ekonomi. Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir, telah melakukan penandatanganan conditional merger agreement untuk melakukan merger 3 bank syariah milik BUMN. Penandatanganan CMA ini, sebut Erick, merupakan awal dari proses bersejarah lahirnya Bank Umum Syariah Nasional berkaliber global. Dia pun mengakui optimistis bank syariah hasil merger akan menjadi energi baru bagi perekonomian Indonesia. Sebelum pandemi, kinerja bank-bank syariah di kuartal 2 lalu sangat positif. Penggabungan ini akan membuat posisi bank syariah nasional lebih besar dan lebih solid sehingga lebih banyak masyarakat Indonesia yang bisa merasakan manfaat kehadiran bank syariah nasional itu. Kata Erick dalam pernyataan resmi Selasa. Turut pula menandatangani kesepakatan tersebut Direktur Utama Bank BRI Sunarso, Direktur Hubungan Kelembagaan Bank BNI Sis Api Wijayanto, dan PLT Direktur Utama Bank Mandiri Heri Gunardi. Setelah itu, proses merger dilanjutkan dengan keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan pada Selasa. Erick mengatakan, pemerintah sudah merencanakan dengan matang pembentukan Bank Umum Syariah terbesar pertama di Indonesia itu, dengan penduduk mayoritas Muslim. Erick menilai potensi perbankan syariah masih sangat besar sekaligus memberikan opsi bagi masyarakat atas dunia usaha yang lebih nyaman menggunakan sistem perbankan syariah. Baik, itulah presentasi dari 3 soal UTS pengantar manajemen dan bisnis yang telah saya lakukan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.